Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan bisa berkumpul di ruang Wakasek SMA Negeri 1 Indramayu dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Deden Muhammad Hidayat MPD, sekaligus sosialisasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Indramayu. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan bersama. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Indramayu kepada Bapak Edi Rahmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bersama-sama ini sosialisasi dan sekaligus memperkenalkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang apabila sudah saya SK-kan ya pada tim bisa coba bersama dulu karena memang pekerjaan kita adalah memang pekerjaan pencegahan dan penanganan, artinya pencegahan bagaimana di sekolah kita tidak bisa ada kekerasan atau bullying dan lain-lain. Maka ini berusaha untuk membuat tim yang diketuai oleh penanggung jawab saya sendiri, kemudian ketuanya ada Ibu ini, selamat Bu dari ketua walaupun masih muda ya. Kemudian anggotanya ini Pak Maman, Pak Arudin, Ibu Feli, Pak Angga, kemudian Pak Weli dari Komite, Pak Muslimin dari Bu Ana dari usaha ya. Apa sih kenapa dibuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah ini? Tujuannya adalah untuk mencegah, untuk bagaimana menangani kalau terjadi kekerasan di sekolah kita, tapi mudah-mudahan tidak ada jadi tim ini tidak bekerja kalau tidak ada kekerasan lain. Yang penting kita sudah membuat mengantisipasi terjadi kekerasan di sekolah, dan ini pun adalah tuntutan dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa di tiap sekolah itu harus dibentuk tim penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Di sekolah lain mungkin baru kemarin ada share dari pengawas harus mengupload tim ke pusat ya. Kita sudah upload ya, sudah upload duluan. Ini kita sudah dulu membuat tim ini sehingga pada saat hari ini kita tinggal mulai bekerja bagaimana mensosialisasikannya, dan nanti pun tim ini harus mensosialisasikan itu kepada siswa ya, jangan sampai kita jadi sebelah pihak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Kepala yang telah memberikan arahan tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan kami berharap mudah-mudahan walaupun ada tim ini, tapi tidak ada kejadian yang terjadi di SMA dan SMA. Selanjutnya yaitu ke acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif dan TKKP oleh Bapak Deden Muhammad Hidayat MPD. Terima kasih Bu Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah
SMA 1 Indramayu, tim TPPK SMA 1 Indramayu yang saya hormati, dan guru-guru serta PPL dari Unggul yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul tentunya dalam mendiskusikan tentang budaya positif dan juga sosialisasi TPPK. Karena kedua hal ini tentunya akan berhubungan. Kenapa juga saya memanggil hanya beberapa orang saja, karena ini yang terkait dengan biasanya dengan budaya positif dan juga TPPK. Ya, kayak di sini ada kesiswaan dan juga BK serta guru agama. Ini yang memang nanti yang di depan itu yang memang dihadirkan ke sini. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon nanti bisa untuk membudayakan positif. Ya, karena dengan membudayakan positif maka tentunya tidak akan pernah terjadi yang namanya kekerasan. Kalau misalkan kita di sini di sekolah ini selalu menggunakan budaya positif. Tapi kalau misalkan budaya positif ini tidak ada di dalam sekolah ini, maka yang terjadi ya seperti yang kemarin terjadi di Cirebon, sampai perang antar ya, pelajar dan lain sebagainya. Walaupun memang di Indramayu dulu pernah terjadi tetapi alhamdulillah sekarang sudah tidak terjadi lagi yang namanya peperangan antar pelajar. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mau menjelaskan dulu budaya positif, baru nanti setelah itu adalah ke TPPK ya. Ini karena keduanya ada hubungannya ya, makanya saya akan memaparkan ini dulu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan yang pertama adalah memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Memberi penghargaan, apakah dapat memotivasi pada anak? Setuju? Setuju. Oke. Baik. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman tidak sependapat. Oke. Yang ketiga, hukuman dengan membaca Al-Quran. Ini terjadi di sekolah kita nih, ya kan? Hukuman dengan membaca Al-Quran dan menulis, ya kan? Menulisnya ada menulis Al-Quran, menulis undang-undang dasar, menulisnya apa? Nyanyi dan lain sebagainya, ya. Apakah ini juga akan mendisiplinkan anak? Bisa diterima. Baik, dari pernyataan-pernyataan ini nanti Bapak Ibu setelah kita melihat materi yang selanjutnya, maka Ibu Bapak bisa menyimpulkan apakah memang hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau tidak. Karena nanti di sini ada topik-topik yang harus saya bahas, mulai dari disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Ini yang nanti akan kita bahas, dan akhirnya Bapak Ibu bisa menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang tadi itu memang apakah nanti bisa mendisiplinkan anak atau tidak. Tapi ini ada kata-kata dulu. Memaksakan kehendak kita kepada siswa tidak akan merubah karakter siswa. Kalau memaksakan, anak itu tidak pernah mau dipaksakan. Ya. Tetapi kalau misalkan kita gali potensi kepada anak itu, akhirnya muncul potensi yang ada. Setelah itu baru bisalah kita masuk ke dalamnya. Ya. Nah, maka anak itu karakternya bisa berubah. Jadi kalau misalkan kita memaksakan kehendak kita terhadap anak, tidak akan bisa. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Baik, kita lihat. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kenapa hadiah tidak boleh? Ini yang menjadikan
anak jadinya materialistis. Akhirnya kalau misalkan mau disuruh apapun, maka dia pikirannya adalah hadiah. Ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Ya. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi tidak mengasihkan hukuman ataupun tidak mengasihkan hadiah dalam berbentuk materi. Tetapi memberikan motivasi terhadap anak itu yang akan menjadi anak itu bisa berdisiplin. Anak mah asal dikasih ucapan apa ya? Dengan ucapan yang manis saja sudah bahagia. Ya, sudah senang. Ya kan? Nah ini kadang-kadang kita sampai ya, mangga. Aduh, kamu Iya. bisa itu ya. Iya. Tapi bukan dalam bentuk Iya. ya. Betul. Bisa dikatakan. Ya. Yang perlu digarisbawahi tadi bahwa pemberian hadiah yang berbentuk materi akan menjadikan anak menjadi materialistis. Gitu. Tapi kalau misalkan dengan ucapan, kamu hebat, kamu luar biasa, baru anak bisa terbangun dan dia bisa termotivasi untuk melakukan hal yang memang baik. Itu Bapak Ibu semuanya. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak ya atau peserta didik secara langsung, tapi melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif. Nah, di sini berarti teladan. Artinya kita bisa mencontohkan terhadap anak. Kalau kita tidak bisa mencontoh, contoh kecil, ada sampah saja di depan kelas, kita diam saja. Tapi kalau misalkan kita contohkan membuang sampah, mereka juga pasti akan berpikir, akan berbuat sama seperti gurunya. Tapi kalau misalkan kita biarkan saja, anak pun akan lihat oleh kita dalam sehari-hari pasti akan melakukan sama, tidak akan membuang sampah kecuali disuruh. Nah, nanti juga akan kita bahas ya, guru itu macam-macam ya. Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai manajer dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di akhir. Jadi Bapak Ibu di sini bahwa kalau memang mau merubah teladan pada anak itu yang pertama tidak memberikan hukuman terhadap anak, tidak memberikan hadiah dalam bentuk materi, dan juga di sini adalah kita harus menjadi teladan buat mereka. Jangan bisa ngomongnya saja tetapi tidak menjadi teladan bagi mereka. Kalau ngomong gampang, menceramahi orang bisa, tapi menjadi teladan yang susah. Maka marilah kita sama-sama untuk membudayakan budaya positif di sekolah ini dengan cara tadi bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Baik, cara menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Ya, ini caranya nih. Yang pertama adalah buat aturan dan kesepakatan. Nah ini di sekolah kita sudah terbangun Bapak Kepala Sekolah bahwa kita sudah membuat sebuah kesepakatan, mulai dari kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas, ini sudah dibangun ya, sudah dibangun, dan setiap guru yang memang masuk ke kelas itu selalu ada sebuah kesepakatan dulu ya. Nah ini juga para calon-calon guru ya, harus ada kesepakatan memang apakah pelajaran itu ya terserah nanti yang disepakati, apa yang disepakati oleh siswa dan guru itu ya. Itu kita sudah terbangun itu. Kesepakatan bersama juga sudah dibangun. Misalkan kalau dulu kita mengenal dengan tata tertib, sekarang menjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan berarti nanti ada konsekuensinya. Bukan hukuman, awas. Bukan hukuman, tapi konsekuensi dari apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu. Ya. Yang kedua adalah tetapkan konsekuensi dari ya. Yang ketiga adalah berikan pujian. Lagi-lagi pujian. Bukan hadiah, tetapi pujian terhadap anak itu senang dipuji. Ya. Beda di saat anak itu mendapatkan prestasi dikasih hadiah sudah.
Tetapi kalau di saat dikasih pujian secara mental dia akan berubah. Dia akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dan terpacu untuk menjadi yang terbaik lagi dengan diberikannya pujian. Yang keempat adalah menjalin komunikasi yang baik. Nah ini ya, komunikasi baik antara guru dengan siswa, ya, guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, dan semuanya ya bisa menjalin komunikasi yang baik. Jangan sampai ada komunikasi yang salah sehingga ya terjadi yang namanya budaya yang negatif, bukan budaya yang positif. Yang kelima adalah jadi contoh yang baik. Tadi sudah jelaskan bahwa kita harus menjadi teladan buat semua siswa, ya, menjadi teladan. Baik, selanjutnya tentang teori motivasi. Ya, ini teori motivasi, ya, menurut dosen dalam bukunya, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang semacam ini adalah akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah orang yang motivasinya terendah, terbawah, ya, karena selalu menanyakan. Di sini menanyakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi yang terendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini lebih tinggi dari yang pertama itu. Ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah orang yang motivasinya lebih tinggi dari kedua motivasi yang tadi. Baik, sekarang teori hukuman. Bapak Ibu, hukuman itu adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Tapi dipaksakan, tapi tidak akan menjadi budaya. Kenapa? Karena merasa terpaksa. Kalau orang terpaksa biasanya pada waktu itu berubah. Tetapi setelah itu mereka tidak akan berubah. Sedangkan kita mau membudayakan positif. Ya kan? Kita kan merencanakan bahwa harus ada TPPK, ya kan? Dengan adanya TPPK itu berarti harus terbangun dulu yang namanya budaya positif. Kalau misalkan hukuman itu dilakukan terhadap anak, maka tidak akan terbangun yang namanya budaya positif. Kenapa? Karena anak itu akan berubah pada waktu itu saja. Tapi setelahnya, kalau misalkan kita marahin anak itu, maka pada waktu itu nurut, tetapi akan menjadi dendam bagi ya, itu Bapak Ibu semuanya. Kelihatan lagi. Ini adalah hukuman atau konsekuensi, ya. Ya. Tindakan dulu. Ini ada beberapa pernyataan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk kepada hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kelihatan. Hukuman. Lihat, bukan konsekuensi. Ya. Karena ada paksaan dari kita. Tulis kamu. Kan begitu? Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan. Karena bersalah, lari berkeliling. Ya kan? Muter-muter. Konsekuensi. Konsekuensi ya hukuman. Hukuman. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kehilangan ini yang namanya konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja, ya. Nah, membersihkan tumpahan air berarti rasa tanggung jawab anak tersebut apa yang dilakukannya. Misalkan menumpahkan, ya silakan bersihkan, ya. Kalau memang menumpahkan, itu adalah konsekuensi. Baik Bapak Ibu, yang saya banggakan, yang selanjutnya saya akan membahas juga 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol ini.
ada penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah kan pasti ada, ya kan? Bikin anak itu bersalah bagaimana caranya, ya. Guru sebagai teman ada, guru sebagai teman bagi peserta didiknya itu juga ada, ya. Guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Yang mana yang bagus? Mana yang baik? Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu. Baik, sekarang guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Hasilnya, maka kemungkinan murid akan marah dan merasa mendendam atas atau bersifat agresif. Ya, itu tadi sudah saya bahas bahwa kalau misalkan menghukum maka anak itu akan merasa dendam, ya, dan bersifat agresif. Ini hasil dari kalau misalkan guru itu adalah sebagai penghukum. Jadi guru itu jangan menghukum, ya. Lo angel Pak, dicari gitu ya. Susah anak-anaknya. Tapi ya kalau misalkan kita tetap memaksakan menjadi anak itu dihukum, ya akan terjadi yang namanya dan anak itu mudah marah, ya, mendendam dan sebagainya. Baik, selanjutnya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya kan? Kalau misalkan guru itu membuat anak itu merasa bersalah, maka secara psikologis anak itu akan berubah. Jadi minder tuh. Ya, kalau misalkan guru itu membuat rasa bersalah terhadap peserta didik, maka akan merubah secara psikologi anak itu akan menjadi minder dan lain sebagainya. Ya, baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini, guru sebagai teman. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kalau misalkan saya dengan Riswa dekat, ya kan? Di saat disuruh sama saya, dia nurut. Tetapi akan tidak nurut kalau misalkan disuruh oleh guru yang lain. Ini juga salah. Guru sebagai teman. Ya, akhirnya apa? Tidak terbangun yang namanya budaya positif. Misalkan guru menyuruh menghapus, ya nggak mau, karena bukan temannya, ya kan? Tapi kalau misalkan sudah akrab dengan saya, baru nurut. Nah ini juga akan bahaya. Akan tidak terbangun yang namanya budaya positif, ya Bapak Ibu. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, tergantung pada guru tersebut. Ya, kalau nggak ada hubungan, ya susah. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Kan? Kalau pemantau kan datanya sangat rapi sekali. Anak A, alfa sekian, dipantau terus, ya kan? Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan meninggalkan. Misalnya ini contohnya. Ya. Jadi Bapak Ibu pemantau itu ya memang membuat anak akhirnya merasa merasa gelisah, ya. Karena tadi ada pemantauan, merasa dipantaui terus. Ya kayak kita saja kalau misalkan merasa dipantaui, kalau misalkan atasan kita, ya kan, merasa nggak enak. Ya. Tuh. Yang selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Ini yang luar biasa. Guru sebagai manajer itu di sini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Jadi di sini manajer itu, kalau manajer itu jadi mencari solusi bersama-sama. Kamu salahnya apa? Kita cari solusinya apa. Jadi tidak menyalahkan anak tersebut, tetapi ayo cari solusinya seperti apa. Kamu sudah bersalah seperti itu, berbuat salah seperti itu, maka solusinya adalah. Nah, ini sebagai manajer, ya.
Baik Bapak Ibu, di sini ada juga kata-kata buatlah bahwa oke lah ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat apa saja di sekolah kita yang memang termasuk kepada budaya positif ya. Baik. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol ya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulusnya di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus responnya. Teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang teori kontrol ini yang memang bijak. Ya. Sedangkan stimulus responnya ya seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol dia. Ya kan? Jadi yang mengontrol itu ya bukan hanya orang lain tapi kita. Kalau menurut teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi kita gunakan dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu teori kontrolnya. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Oke, itu adalah perubahan paradigma yang harus kita ubah Bapak Ibu. Jangan sampai tetap kita menggunakan stimulus respon, tapi kita juga harus berubah menjadi teori kontrol, yaitu dengan perubahan paradigma yang ada. Baik, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini cara menangani siswa. Bapak Ibu biasanya di TK atau di kesiswaan ya. Itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Anak dipanggil kan? Anak dipanggil ya kan? Baru stabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Di situ ada contohnya. Dengan kata-kata misalkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nah, ya kan? Jangan langsung kamu salah, kamu tidak boleh berbuat begitu. Wah, itu sudah bijak. Tetapi Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada anak bahwa setiap orang pasti mempunyai kesalahan, nah, ya kan? Dipancing dengan kata-kata yang seperti itu, ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak sebelumnya juga dengan kata-kata dipancing dengan kata-kata yang seperti itu. Setelah itu masuk, baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita gali alasannya apa dia melakukan itu. Jangan lagi-lagi kamu itu salah. Ya, hal yang begini maka nanti anak akan tidak terbuka dengan kita. Ya kan? Tapi dipancing juga dulu dia bisa dia bicara sesuai memang yang terjadi. Jangan sampai ditutup-tutupi akhirnya kita yang menyalahkan anak tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Setelah selesai semua dari dua alur itu, baru terakhir pastikan Bapak Ibu bisa menanyakan kamu mau jadi apa sih? Itu akan membuat anak berubah menjadi lebih baik. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Baik, itulah latarnya tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang, apa itu budaya positif? Apa itu budaya Bapak Ibu? Kebiasaan. Budaya itu kebiasaan. Budaya dengan syariat sama nggak? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu ke agama. Budaya dengan syariat sama nggak? Ada dua agama. Budaya beda. Beda ya? Kalau syariat apa? Hukum ya. Kalau budaya kebiasaan. Ya. Jadi
Tapi akan bisa menjadi syariat itu akan bisa menjadi budaya. Contoh, seseorang ada yang meninggal, budaya di sini kalau misalkan ada yang meninggal maka ada takziah, ya kan? Itu syariatnya. Tetapi akan menjadi budaya kebiasaan di sini, bahwa kalau misalkan ada orang yang meninggal maka kita takziah, ya kan? Mau muslim mau non muslim, nah itu akan menjadi sebuah kebudayaan atau kebiasaan Bapak Ibu semuanya. Baik, lanjut. Sekarang ini adalah pengertiannya bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Sekali lagi, yang berpihak. Murid ini sekarang dianak-emaskan Bapak Ibu. Ya, dianak-emaskan. Pokoknya potensi anak itu digali, ya. Siswa jangan mudah disalahkan. Sekarang nih, luar biasa anak-anak sekarang harus seperti itu kan. Ya, itu. Kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertiannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, dari dari pemaparan tadi mengenai budaya positif, ya, itu jadi mungkin dari pernyataan-pernyataan yang awal tadi bisa Bapak Ibu simpulkan sendiri apakah memang hukuman itu perlu, ya kan? Apa memang tidak perlu. Nah, nanti kita akan hubungkan budaya positif itu dengan tindak kekerasan yang kemarin tanggal berapa ya Ibu? SK itu 23 ya. Nah, SK itu dibuat karena apa? Karena ini yang namanya TPPK ini, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini memang harus apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi memang harus dibuat. Karena mulai dari SK sampai nanti Pak Maman ada pembuatan video oleh anak yang memang harus nanti diupload di Dapodik, kalau nggak salah begitu. Nah ini ya, jadi nanti Ibu Mama Ik silakan untuk membuat videonya, silakan. Yang bikin mahasiswa saja, ya, nanti diuploadkan. Nah, hal-hal yang begini kan artinya ini sebagai budaya yang baik, ya, menjadi teladan bahwa anak membuat film itu kan contoh. Mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi peserta didik yang lain, Bapak Ibu semuanya. Baik, dalam SK itu harus ada beberapa unsur yang memang dimasukkan. Jadi tidak semua guru, ya, tetapi unsur yang pertama adalah dari guru. Unsur kedua adalah dari komite. Unsur ketiga dari TU, ya. Itu. 3 unsur itu harus ada. Ya. Nah, makanya di situ ada komite sekolah kami masukkan karena memang harus ada. Tapi sampai sekarang saya belum paham harus ganjil. Ya, harus ganjil. Ganjil itu kenapa? Nggak tahu, saya belum paham ya. Kenapa harus ganjil juga? Dan ini SK ini berlaku katanya setelah saya polling tidak drop. Jadi penanganannya pakai poli ya Pak. Padahal penanganan siswa tidak pakai poli. Baik Bapak Ibu semuanya, ini untuk TPPK di SMP, SMA dan SMK ya, itu adalah 6 bulan. Jika diperlukan keanggotaan TPPK dapat ditambah unsur dari tenaga kependidikan ya. Keanggotaan TPPK di pendidikan non formal hanya pendidik dan target pembentukannya 1 tahun sejak Kemendikbudristek disahkan. Baik itu Bapak Ibu. Ini adalah tugas dan fungsi dari TPPK.
Ya. Yang pertama, menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan. Ya. Tuh. Yang kedua, memberikan masukan atau saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan. Ini kita sudah laksanakan, ya kan? Sosialisasinya, tinggal nanti Bapak Ibu tim ini bisa mensosialisasikan juga kepada peserta didik. Jangan setelah dibentuk tim, ya wis baik. Jangan, tapi ayo kita sama-sama untuk menggerakkan ya tim TPPK ini ya biar bisa berjalan, dan mudah-mudahan jangan sampai sekolah kita ada kejadian yang yang terkait dengan tindakan kekerasan. Baik, yang keempat, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Jadi Bapak Ibu biasanya langsung ditangani oleh PK, ya silakan itu ditangani, dan mudah-mudahan penanganannya sesuai dengan segitiga restitusi itu ya, yang sudah kita bahas. Jadi jangan menjas anak dulu solok, jangan, tapi harus sesuai dengan segitiga restitusi itu. Yang kelima adalah melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ya. Itu adalah tugas dan fungsi. Banyak Ibu, Bapak, ada 13 tugas dan fungsi, ya. Dan juga ada 3 kewenangan TPPK. Ya. Kewenangannya. Tuh, ya. Nanti bolehlah di-share lah, ya, di-share poinnya, dampaknya ke Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi mohon setelah dibentuknya tim TPPK ini, mari kita sama-sama bisa bekerja dan segera untuk membuat programnya dibuat. Setelah itu juga videonya dibuat, ya silakan, karena ini adalah salah satu dari budaya positif di SMA 1 Indramayu, Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, karena tentunya ini adalah saya manusia, banyak salah, ya, saya bukan malaikat. Jadi pantas kalau misalkan ada ucapan atau kata-kata saya yang memang tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Ini bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dede Hidayat yang telah memaparkan ya tentang intimidasi budaya positif yang diterapkan di SMA Negeri 1. Tentunya dengan harapan misalnya sebenarnya tindakan kekerasan jangan sampai terjadi di SMA Negeri 1. Itu makanya tadi dibentuk dengan adanya dibentuk tim PPK. Ini akan menjadi hal yang positif dan kedepannya SMA Negeri 1 jadi lebih baik. Selanjutnya sesi tanya jawab. Iya. Nanti Bapak Ibu semuanya saya minta masukannya. Nanti ini bisa dijadikan sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya minta masukannya yang kira-kira hal yang baru atau yang lama mengenai budaya positif yang ada di SMA 1 Indramayu. Langsung saja, mau satu budaya positif nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Maksudnya ini adalah masukan buat kami dari kesiswaan
Oh iya, budaya positif yang mau dilaksanakan oleh diterapkan di SMA 1 Indramayu. iya bisa diterapkan di SMA 1 Indramayu ini. Harapan budaya positif yang nantinya bisa diterapkan Kan. di SMA Negeri 1. Ya, betul. Bapak ya? Tolong budaya positif kerjakan masing-masing ya. Saya mau bukan bunda. Sudah, mau ibu? Oh belum. Ini ada gojeknya. Coba di pojok sini ada botolnya. Kamu tengok di sana. Masih Mana nih? kamu tengok. Ya, Di situ ada bolpen nggak? Sebelah sana. Nah, situ ada Pak, dipinjemin. Masih ada juga yang masih menghilangkan kata itu. Jorok. Jorok kan kasih. Ada Saya dulu lah. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ya ke depan tim TPPK ini bisa menjalankan tugasnya dengan lancar ya, apalagi diketuai oleh Mama Ik, ibu senior. Aman ada Mama Ik kan? Semua aman. Semua aman, ya Mama Ik semua aman. Mancing ini sudah. Ya, kan kita pakai tol. Ini banyak sekali.
Iya, San. Kelihatan aku di Dan Gua yang ngasih bagus. Aduh, itu ngasih bagus. Iya. ya. bahas, tolong dibuat kesimpulan. Simpul. Jadi Simpulannya. Nanti di sana, nanti di resepsi. Siap. Siap. Ya, ini. Terima kasih. Udah. Oke. Tadi udah ya. Oke. Terima kasih. Ini budaya positif yang akan kita lakukan di SMA 1 Indramayu. Ya. Dan di sini saya tidak akan membacakan satu-satu, tapi secara kesimpulan tadi banyak yang menyatakan bahwa membiasakan diri tepat waktu. Ya kan? Kalau misalkan tepat waktu hanya untuk siswa saja. Karena budaya positif ini bukan hanya untuk siswa, tapi untuk seluruhnya. Guru juga, ya kan? Pegawai TU juga. Jadi semuanya harus kompak. Kalau memang jam 7 sudah ada di sekolah, ya, harus ada di sekolah. Dan tentunya guru beserta staf tata usaha ini adalah menjadi teladan buat semuanya. Akan jadi masalah di saat ada budaya positif kita masukkan tadi mengenai waktu, malah gurunya, malah pegawai tata usahanya, atau yang sedang PPL juga tidak tepat waktu. Malah nanti istirahat baru datang, ini akan menjadi masalah. Ini tidak akan membangun yang namanya budaya positif Bapak Ibu semuanya. Jadi tentunya sekali lagi kita harus menjadi teladan buat anak-anak. Baik, itu saja. Mangga saya kembalikan kepada Ibu Feli. Kelima. Tante Feli. Feli lah, Tante. Ya, yuk. Ayo mangga. Ya, terima kasih kepada Dede dan teman-teman yang sudah memberikan harapannya yang nanti akan kita tanamkan, tentunya yang berkaitan dengan budaya positif yang akan ditanamkan di SMA. Jadi saya langsung ke sesi penjelasan. Mangga. Barangkali di antara rekan-rekan masih ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan tentang definisi budaya positif dan tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di SMA Negeri 1 Indramayu. Pak Andi, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan? Ya gini, budaya positif itu akan terwujud ya di sekolah ini ya. Tidak serta-merta berjalan sendiri orang-orangnya. Semua elemen sekolah ini memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu budaya positif. Dari elemen kecil misalnya tukang sapu, penjaga sekolah, pemilik kantin, guru, ya, staf itu, kepala sekolah, pokoknya elemen yang ada di sekolah ini itu memiliki kontribusi ya, yang sangat besar untuk bisa mewujudkan suatu budaya positif. Kalau kitanya sendiri dimulai dari maksudnya begini, dimulai dari elemen tadi itu. Kalau kita sudah terbiasa dengan melakukan suatu budaya positif, otomatis siswa juga nantinya mengimbas akan seperti itu.
selama ini kita nggak adil, selalu siswa yang jadi sasaran tembok untuk objek Pemberitaan. objek untuk dinyatakan sebagai pelanggar peraturan atau tata sekolah ya. Sedangkan diri kita sendiri kadang-kadang maaf kata ya, saya nggak mau ngomong orang bisa dia aja kalau ngomong budaya bisnis saya juga malu. Contoh kata, tadi kan datang tepat waktu, saya juga merasa pernah terlambat di tepat waktu datang sekolah. Artinya saya itu secara konkret sadar itu bahwa saya tidak memberikan pengimbasan yang positif pada siswa untuk datang tepat waktu di sekolah. Sedangkan kita sudah tahu bahwa jam kerja sekolah itu kan tidak peduli mau siswa, mau guru, mau apa, ya jam 7. Sebenarnya kan kalau sudah jam 7, berarti sebelum jam 7 kita harus sudah stay di sekolah. Tapi kan pada faktanya kan ya, saya berkaca pada diri sendiri aja deh, nggak usah orang lain. Saya pernah datang lebih dari jam 7. Apapun alasannya. Maksudnya kalau alasannya, Pak, saya maaf nih datangnya setengah 8 karena saya jam ngerjain jam 9. Sebenarnya nggak boleh begitu. Itu namanya kalau kita masih beralasan itu berarti kita masih sifatnya keterpaksaan dalam praktek penerapan budaya positif. Jadi kalau kita mengajar jam 9 misalnya atau mengajar jam 10 karena jam kerjanya sudah ditetapkan bahwa jam kerja kantor itu di sekolah kita itu atau di kantor yang mana ya, yang lain jam 7 ya. Biasanya kita datang juga sebelum jam 7. Gitu. Jadi itu suatu apa ya? Suatu perlu dikatakan mulai dari kesadaran dalam diri kita sendiri untuk mau membiasakan kita membunuh ego kita ya. Ego kita yang bagaimana? Yang di luar dari konteks budaya bisnis tadi. Jadi kita misalnya jam 7 ya, tentu tidak ada alasan udah. Betul dikatakan tadi tidak ada alasan. Kalau masih ada alasan, berarti kita masih tidak konsekuen dengan mewujudkan budaya bisnis. Jadi mulai dari diri sendiri dan juga sebelum kita menggerakkan orang lain, ya kita bercermin dari perilaku kita sendiri. Kalau kita sudah baru, kalau kita sudah konsekuen, sudah baik dan sudah konsisten dalam melaksanakan, nanti kita bisa mengajak teman-teman kita. Selama kita masih belum konsisten dengan diri kita sendiri untuk aksi nyata dalam mewujudkan budaya di sekolah, ya bagaimana kita mengajak siswa kita? Itu hanya pesan-pesan. Jadi memang untuk budaya ini benar-benar dalam mewujudkannya kita perlu semuanya bergerak, ya. Mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita mengajak orang lain, apalagi siswa. Contoh kata kan, kita dengan datang tepat waktu kita, kalau siswa mah dikenai sanksi, ya dulu kan jangan mungkin. Itu kan ya potret sekolah, warga sekolah atau lingkungan sekolah ya. Atau sudah datangnya telat ke kelas juga masih terlambat lagi. Dandan dulu, merapikan dulu, itu juga kan ada memakan waktu, menyita waktu belajar anak-anak juga ya, anak kan ibu sendiri di kelasnya. Mungkin itu ya sebagai penguatan atau apa ya, khususnya bagi diri saya sendiri ya. Saya tidak mengatakan diri saya sendiri aja deh, khususnya bagi diri saya sendiri ya. Bagaimana bahwa dalam juga suatu itu ya, kita bergerak mulai dari diri sendiri dan kemudian kita bisa, setelah kita bisa konsisten dengan itu, baru kita bisa mengajak ya teman kita dan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif.
yang lain yang namanya saya. Terima kasih kepada Bapak. Mau menanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Ini luar biasa penekanannya, tambahannya dari Pak Andi. Oh, memang betul. Untuk membudayakan budaya positif ini, tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Betul apa yang dikatakan Pak Andi. Kita harus sama-sama, mulai dari yang memang petugas kebersihan, ya kan, sampai dengan kepala sekolah, itu tentunya yang memang harus semuanya sepakat, ya. Makanya tadi kita buat suatu kesepakatan dulu, ya kan, jangan sampai kita melanggar apa yang sudah disepakati. Artinya kalau memang kita mau membudayakan budaya positif itu, ya ayo sama-sama. Sebab semua komponen yang ada di sekolah ini ya harus menjalankan. Misalkan tadi datang tepat waktu, ya harus semuanya datang tepat waktu. Tidak ada alasan apapun, kata Pak Andi. Misalkan alasannya ini dan itu, ya kan? Tidak seperti itu. Memang harus sepakat, ya, untuk membudayakan positif mengenai waktu. Contohnya, contoh saja, ya, contoh saja. Tapi memang banyak budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini, ya. Tentunya saya tidak akan bisa memaparkan apa yang Bapak Ibu sampaikan di sini, tetapi ini akan menjadi catatan bagi kita semua bahwa ini adalah keinginan, cita-cita Bapak Ibu semuanya mengenai budaya positif. Mungkin itu Ibu Pak Andi, terima kasih sekali lagi masukannya. Mangga kembalikan ke Barangkali ada yang lain ingin menyampaikan atau menanggapi. Saya ingin tambahan. Terima kasih Pak Andi masukannya. Atau semua terima kasih. Kembali kepada tanggung jawab terakhir akan kepala sekolah budaya positif. Iya, saya satu lagi memang sebetulnya sudah diciptakan, sudah dikondisikan, ya. Cuma kalau dalam bahasa itu awalnya aja positifnya tidak contoh, ya, ya. Betul tadi kata Pak Andi, dan kunci keberhasilan KPM itu adalah jam pertama. Kalau jam pertama sudah daratan, kalau tidak ada pesanannya tidak akan beres, insya Allah. Jadi kunci tiap hari itu adalah jam pertama. Percuma kami menjadwalkan penyambutan siswa di depan itu sudah ada jadwalnya, tidak ada. Tentunya jam 7 kurang 5, kurang 2 baru datang, bukan bareng dengan siswa belum. Ya. Jadi jadwal itu saya sudah beberapa kali minta untuk jadwal itu dipasang di posyandu, tapi tidak ada sampai sekarang. Maksud saya mungkin saya akan absen hari ini siapa, jadi, karena saya tidak apa, ya. Dan ini tidak akan, mungkin ini harus memerlukan waktu yang lama atau mungkin tidak akan berhasil, ya, tidak akan berhasil. Artinya cuma kami membuat jadwal, kemudian saya memberikan contoh di depan, tetap tidak berhasil, gitu, ya. Walaupun anak-anak itu merasa senang kalau ada guru di depan mengalami satu persatu walaupun menghambat mobilitas masuk siswa. Tapi kan ini masalah, mereka merasa senang. Saya tanya beberapa siswa, mereka merasa senang kalau misalnya oleh bapak ibu guru di depan. Ya. Kemudian kadang-kadang saya bisikin, pagi-pagi harus senyum. Mereka senyum, ya. Walaupun terpaksa. Kamu harus senyum, jangan beruang kalau pagi-pagi. Apakah sudah sarapan atau belum? Saya tanya ada beberapa siswa. Dan itu sampai viral ke teman-temannya. Saya persen di kepala sekolah nanya sudah sarapan atau belum, katanya. Padahal saya nggak ngasih sarapan kepada mereka, gitu. Tapi senang mereka kalau memang diajak komunikasi. Kamu bawa apa di tasnya, banyak banget, berat banget, ini mah ada tugas ini. Mereka merasa dihargai, mereka merasa dekat dengan kita, ya. Kemudian mengenai kedekatan boleh, setiap guru boleh dekat dengan siswa.
Tapi jangan milih-milih, terutama guru laki-laki. Ya. Jangan milih-milih. Artinya mereka punya hak yang sama dengan cara pendekatan kita. Mereka ingin dekat dengan guru. Ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kalau pelajarannya susah itu biasanya nggak suka dengan gurunya juga. Ya, guru matematik jarang disukai oleh siswa. Ya. Karena memang pelajarannya susah. Kalau fisika saya juga jarang dekat dengan siswa. Tapi kalau mau dekat silahkan gitu, tapi bisa makan gitu istilahnya, jangan dipilah-pilah, jangan kerja dengan siswa saja, dengan siswa saja, sehingga kalau tidak masuk kelas hubungi aja anak itu, ya hubungi aja anak itu, saya tidak masuk kelas ini di tugas, yang dekat aja dengan itu, sedangkan yang lainnya mungkin tidak didekati, janganlah seperti itu. Atau jalan-jalan atau terlalu dekat juga jangan, sebab suatu saat guru dekat dengan siswa, apakah guru laki-laki dengan laki-laki atau dengan perempuan, itu akan keluar, rahasia kita akan keluar dengan siswa tersebut karena saking dekatnya gitu. Dan suatu saat itu akan menjadi bumerang buat kita, ya akan menjadi bumerang buat kita. Bapak kan dulu begini-begini, kan akan juga bumerang buat kita. Jadi jangan terlalu dekat juga jangan, ya boleh dekat, tapi jangan terlalu dekat. Bagus Bapak Ibu guru yang sudah dekat dengan siswa, ya karena apa? Karena tadi mereka juga ingin didekati, disalami, ditepak punggungnya, jangan dipukul ya. Awas Pak Bahar, lulus ya Pak Bahar ya, lulus, boleh, ya tapi jangan dengan perasaan, awas dengan perasaan, bahaya ya Pak, pakai perasaan bahaya. Ya manusia normal ya pastilah, manusia normal ya, namanya seksualitas lah. Soalnya bahaya menarik. Ya. Nah kemudian lagi, betul tadi kata Pak Andi, kalau kita tidak bisa mengelola ini susah, ya. Sampai berebut masuk karena tidak mempersiapkan. Bapak guru sudah ada di sini di dalam, tempel di kelas tidak ada. Ini bumerang buat Bapak Ibu guru. Pak saya sampai nggak sarapan dulu, nggak apa dari rumah. Mungkin juga ada yang hanya cuci muka saja karena takut kesiangan. Tahu tuh datang ke sekolah gurunya tidak ada. Nah ini jadi bumerang buat kita. Jadi harus meneladani anak-anak. Suruh ngaji. Jadi guru-gurunya nunggu ngaji selesai baru masuk, gitu ya. Harusnya menemani anak-anak di ruangan atau di kelas. Ya jam itu kita masuk. Walaupun ada pemandu ngaji dari saya dari Obi, jadi kita sebetulnya harus bersama-sama di kelas mendengarkan atau juga mengikuti gitu ya, kelas atau kelas itu mulai jam pertama dan hanya jam pertama kan biasanya juga, dan terakhir membawa berdoa dulu sebelum pulang bercoklis pulang duluan ya Bu ya, sudah mendengar adzan padahal belum waktunya, sudah siap-siap anak-anak pulang, sudah ada asar. Padahal kan jam 3 kurang. Sementara jam pelajaran kita kan jam 3 lewat ya, 3:10 ya. Ya 3:10 lah. Ya. Jadi keteladanan memang lebih ditekankan di sini berlaku positif di SMA Negeri 1 di Surabaya ini dengan semuanya dengan 5S itu perlu terus ditanamkan. Walaupun mungkin ada susah menanamkannya. Ya apalagi kalau anak sudah menjengkelkan sama kita, boro-boro senyum. Kemarin hari apa ya? Saya itu kalau di depan itu bermacam-macam anak itu. Jalan kaki mau salaman, ada yang tidak, ya udah biarin aja. Apalagi yang naik motor. Tapi ada yang naik motor juga berhenti, ya salaman dulu, gitu ya. Ini hanya salah satu bagian kecil aja perilaku positif di sekolah kita, ya. Tapi belum semuanya bisa seperti itu. Dan alhamdulillah kalau ketemu, apakah karena saya kepala sekolah atau pada pergi salaman gitu, walaupun saya lewat gitu, dari sekolah sedudul tak salaman semua. Gitu. Tapi saya nggak tahu gitu, apakah memang budaya itu sudah menempel di mereka
atau karena melihat kepala sekolahnya gitu. Mudah-mudahan dengan mudah-mudahan dengan bapak ibu guru juga seperti itu gitu. Saya waktu jadi guru nggak kalah. Tanya aja murid-murid saya yang sudah jadi guru. Kalah. Tapi setelah jadi kepala sekolah saya berbalik. Ya, setelah jadi kepala sekolah saya berbalik. Jarang saya tidak pernah saya memarahi guru atau kayak guru gitu. Karena udah gede-gede lah, udah dewasa, udah tua, mau pensiun gitu ya. Jadi saya nggak apa-apa ya. Pandai, walaupun mungkin sewaktu-waktu perlu gitu Pandai ya. Sewaktu-waktu perlu, saya marahin guru juga perlu gitu. Tapi tidaklah. Artinya walaupun saya tidak bisa meneladani bapak ibu guru atau siswa, tapi saya berusaha. Saya berusaha sebaik mungkin melayani anak-anak, melayani bapak dan ibu guru supaya berperilaku positif. Dan mungkin ada ini nih saya siapa sih supaya itu kalau nggak ngomong di WA itu tidak seperti ke kepala sekolah, seperti kepala dewek gitu ya. Jadi kata-katanya hebat lah, tapi saya tanggapi juga gitu. Artinya saya layani gitu. Nah itu mungkin kebaikan apa ya istilahnya ya. Saya menganggap bahwa mungkin belum nyampe, ilmunya belum nyampe. Artinya ilmu dia, apakah dia sekolah atau tidak, saya hargai itu belum nyampe. Terkadang kemarin ada apa tuh gara-gara kamar mandi yang di sana mampet kan. Saya sudah berusaha dengan Pak Ade, dengan siapa, dengan tidak untuk supaya tidak mampet gitu. Tentunya ini yang nggak enak gitu ya. Tapi saya tanggapi aja, biarin aja. Nah itulah pengorbanan seorang pimpinan itu harus apapun itu harus diterima, harus diterima. Baik dengan kata-kata baik, dengan kata-kata yang kurang baik juga saya terima. Saya punya prinsip bahwa mungkin pengetahuannya itu cuma sampai segitu atau apa namanya ya pendidikan mindsetnya cuma sampai segitu. Mungkin karena pendidikannya hanya sampai apa gitu. Mungkin kan kalau sarjana satu dua ngomong yang sembarangan gitu kan ya. Dan itu juga para siswa juga harus kita biasakan bagaimana menghargai yang lebih tua, menghargai teman atau menghargai yang lebih muda. Itu beda-beda. Caranya beda-beda. Tidak harus sama. Menghargai yang lebih tua seperti apa, yang punya teman seperti apa, yang lebih muda juga seperti apa. Termasuk bapak ibu guru juga sama. Ya, ini calon-calon guru juga penting. Mudah-mudahan dari sini punya ilmu tentang sosiologi. Tentang apa namanya ya? Psikologi, sosiologi, lalu segala macam lah. Jadi jangan hanya pengalaman tanda tangan sudah melaksanakan PPL di SMA 1 Indramayu tanda tangan ya. Jangan itunya saja ya. Jadi tapi harus punya apa namanya hasil ilmu dari sini ya. Nah itu jadi keteladanan itu nomor 1 ya. Artinya kita harus memberikan teladan. Dan waktu rapat kapan itu bapak yang suka merokok, nah itu dari orang tua ada waktu dulu sudah. Kami sudah berusaha jangan merokok di lingkungan sekolah, di luar jalan-jalan kemana-mana masih ada tapi ya nggak nempel ya, nempel. Saya berusaha baguskan di perpustakaan, smoking area gitu kan ya. Kadang-kadang saya ketemu anak, kemarin saya juga ketemu anak, saya lagi meriksa kantin, lupa saya itu merokok. Dan sama saya sampai minta maaf. Apa. Itu saking apanya ya, saya saking tidak maunya dilihat oleh siswa bahwa saya itu merokok di depan mereka. Lalu Pak, 2 sore udah jam 5:30. Jam 5:30 di belakang. Nah, untuk bapak guru juga yang itu saya harapkan memberikan yang baik lah. Walaupun mungkin merokok itu ada hal yang jelek, ya, yang jelek. Uangnya, tapi tak bayar. Rokok orang rokok anggar we. Orang sugi-sugi. Ya betul kayak iya. Nah itu, jadi kita mulai. Yang harusnya saya di forum guru semuanya ya. Karena budaya positif ini memang harus seluruh badan dikumpulkan gitu ya.
masuk para siswa. Betul, di suatu sekolah tadi ada keteladanan, ada ibu guru yang lagi nyapu ya di depan karena mungkin terpaksa melihat sampah gitu banyak. Tapi respon anaknya bermacam-macam. Ada yang, Bu, saya aja. Kemudian ada yang kedua, aduh, ibu rajin. Itu yang kedua. Iya, hanya komen aja. Aduh, ibu rajin. Iya, ibu rajin. Rajinnya ibu, ya Pak. Itu ada yang seperti itu. Jadi silakan diambil saja bagaimana menanamkan yang jawaban pertama dan menanamkan jawaban kedua. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai. Kemudian kalau Bapak Ibu repot juga karena orang wali fokus bawa apa, anak ada yang mengikuti dari belakang, harusnya Pak saya yang bawa gitu, apa Bu saya yang bawa, itu menanamkan itu rada sulit sampai gerombol guru ya bawa fokus bawa segala macam. Tapi anak ada yang hanya mengikuti dari belakang, hanya manggil saja gitu, jadi bukan mengambil alih komando gitu ya, mengambil ini saya bantu Pak gitu kan. Tapi ada juga kan anak seperti itu. Kemudian memasangkan juga di kelas, hanya liatin aja. Ya. Nah di situ ada penilaian guru ya tadi Pandi bahwa siswa ikut serta dalam apa tadi itu ya? Dalam misalkan masang fokus dan lain sebagainya tuh ikut serta dalam persiapan pelajaran dan sebagainya. Itu ada nilainya gitu. Ya. Jadi artinya kita sebagai guru juga tidak harus dengan kata-kata yang kasar, tidak harus dengan kata yang keras. Bagaimana anak itu berperilaku positif, tapi yang kuncinya tadi keteladanan nomor 1. Ya. Kamu rambutnya gondrong, rambutnya bulunya botrok. Syukur. Kamu masukkan baju, kemarin ada videonya, yang dulu diajak duel di Kalimantan itu dulu diajak duel gara-gara suruh masukkan baju, diajak duel. Dan ini bukan apa namanya, saya tidak menyalahkan hal layak sekarang. Artinya anak-anak ini dimanja seperti tadi Pak Dede katakan, karena aturannya ada, tapi kita dalam posisi yang lemah. Artinya kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh memfisik dan lain sebagainya. Akibatnya seperti itu. Akibatnya seperti itu, dikerasin sedikit ngelawan gitu. Karena tidak biasa. Ya, karena tidak biasa dan dimanjakan. Ya, karena tidak biasa dan dimanjakan. Enggak, maka anak yang disuruh masukkan baju aja ngajaknya duel. Ya, kalau di sini lawan saya. Enggak. Jangan. Mudah-mudahan tidak ada dia sama sekali seperti itu, karena sedikit demi sedikit TK, wali kelas dan lain sebagainya itu sudah mulai mengikis anak-anak yang memang yang malas, yang baik itu sudah mulai dikurangi, sehingga mungkin sisanya ya bangga masih ada yang baik-baik banget. Hanya 1-2 sebetulnya yang kurang baik, itu hanya 1-2, tidak mayoritas baik. Dan memang sebagai dasar manusia itu adalah semuanya baik. Ya. Kalau kata lain apa namanya ya, manusia itu adalah hewan yang dapat dididik. Benar nggak? Apa namanya? Politikor. Kemudian ada bahasa lain namanya ya. Tadi betul. Hewan yang dapat dididik nggak tahu benar, nggak tahu itu filosofi dari mana. Ya, tuh ada berarti ya. Jadi artinya siswa itu semuanya dasarnya baik. Cuma pengaruh, biasanya pengaruh bukan dari dalam, membuat anak tidak baik ada pengaruh dari luar, dari lingkungan keluarga misalnya, dari teman-temannya atau dari masyarakat. Ini biasanya ada pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu, bukan mereka berniat seperti itu sebetulnya. Ya, ini ceramah ya. Kali-kali kalau sekolah bisa ceramah. Jadi cuma yang
memang di sekolah manapun susah nempel. Kalau hanya keteladanan itu susah nempel. Harus diperketat dengan aturan. Jadi kalau keteladanan itu seolah-olah kalau dalam bahasa Sunda jika cakri kan batu, dia tidak ngerti laun-laun dari batu. Jadi tetesan air ke batu, ya saking lamanya baru sampai berlubang batunya. Itu keteladanan mungkin yang bisa ditempelkan di situ. Tapi kalau mungkin dengan aturan kita palu saja batunya, misalnya baru bisa membuat lubang di batu. Apalagi tadi mengistimewakan sudah ya, mengistimewakan tidak, jangan sampai mengistimewakan karena yang lain dari diri, kemudian juga kita juga tidak akan canggung dengan yang lain, yang hanya dengan anak itu saja gitu. Termasuk ya kita itu mau tak salah, mau longgar efeknya kurang baik. Jadi kita itu ada di mana sebagai pendidik, sebagai guru itu berada di mana? Memperketat salah, dilonggarkan juga salah. Ya. Artinya dilonggarkan aturannya, efeknya bukan pada saat itu, tapi pada saat lama nanti ke depan itu akan ya timbulnya bullying dan lain sebagainya itu karena aturannya lemah. Terutama di sekolah gitu ya, kalau mungkin aturan di masyarakat dan lain-lain kami kan tidak paham di masyarakat yang di sekolah saja. Jadi kekerasan, bullying itu karena di antaranya karena memang aturan kita lemah, kita tidak boleh merusak anak, tidak boleh mencuri anak, kita tidak boleh lagi menempel dan lain sebagainya. Zaman dulu beda lagi mandi ya. Kalau saya ngajar itu minimal penghapus lempar udah biasa. Saya pernah ditampar Pak ya, bersalaman teman saya ditampar. Ya, saya juga pernah Pak mengalami itu. Saya dibagi ember. Lagi SMP saya ngobrol begini nih. Bukan ngobrol ya. Ini ada batu dan belakangnya ada 2 orang. Malah saya yang kena. Padahal saya lagi memperhatikan gitu. Jadi karena gurunya memang pemarah, ada air di ember, guyur, ya diam aja. Walaupun memang mungkin membuat kelas tidak nyaman gitu, ada yang ngobrol, dia sok terapi, mungkin ke siapa gitu kenanya. Tapi dulu nggak jadi masalah, nggak ada laporan, ya ada laporan, nggak ada aduan. Dan sekarang yang jadi masalah itu aduannya lewat orang lain, bukan orang tuanya yang datang, orang lain. Iya, makanya hati-hati lah Bapak Ibu. Kalau yang frustasi mau begini Pak Andi, ya anaknya siapa, dulu tangga duduk, tapi kan kita punya tanggung jawab pendidikan. Ya, bagaimana caranya gitu supaya pendidikannya nempel ya. Kalau cuek-cuek saja juga bisa sebagai guru gitu, terserah mau bisa mau enggak, mau nurut mau enggak terserah. Tapi kan tidak seperti itu. Cuma bagaimana caranya? Nah ini yang harus kita kita tekankan, ya kita terapkan di anak-anak dengan catatan tadi tidak ada kekerasan, ya tidak ada kekerasan. Dan lama terlalu lama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Apa yang tadi disampaikan memang itu kita harus jadi, sekali lagi kita harus jadi teladan ya. Yang disampaikan tadi intinya adalah tadi bahwa kita jadi teladan dan juga memberikan ujian terhadap anak itu perlu ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di saat anak hadir ke sekolah depan gerbang, tanyakan sudah sarapan belum, itu bentuk perhatian yang luar biasa. Mungkin bagi kita biasa-biasa saja, tetapi bagi anak
bentuk perhatian kita orang tua terhadap anaknya. Yang mana manusia iya, terima. betul. Akhirnya terbangunlah anak itu, motivasi, semangat timbul dari situ. Makanya sekali lagi ya, dua hal tadi memberikan pujian dan juga memberikan contoh atau teladan terhadap anak itu memang perlu Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah semuanya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Mada. Terima kasih kepada Bapak Kasubag dan juga Presiden yang mungkin sudah sangat luas dan detail ya dalam pemaparan budaya positif. Jadi intinya nanti kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah mau dibawa positif atau negatif, itu akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Mungkin untuk acara siang hari ini kami cukupkan saja. Dan untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan dan sebelum saya tutup, izinkan saya memberi pantun ya. Jangan cakap lah, karena saya perempuan berarti nanti jawabnya ayu. Atau ayu aja. Mulai keluar aslinya nggak seperti awal tadi. Oh enggak. Mau ditutup ini? Ya udah siap. Pergi ke sekolah naik motor. Ayo. Jangan lupa membawa duit. Saya Feli sebagai moderator. Harus Izin dikasih undur duit. diri dan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.